Halo Michi, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini kita akan get ready with me. Aku akan pakai beberapa makeup yang baru aku punya. Sambil aku mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang lagi hot banget di dunia cewek dan dunia online. Hari ini sambil make upan, aku mau ngebahas tentang Victoria's Secret yang baru aja mecat semua Victoria's Secret Angel. Dan juga ada salah satu influencer Indonesia yang menamakan dirinya adalah Menteri Kecantikan, yang ternyata punya masalah banget nih sama pemecatan Victoria's Secret Angel. Dan dia merasa kalau cewek-cewek dengan badan yang normal itu nggak layak dan nggak pantas jadi bintang iklannya Victoria's Secret. Nah, tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, sebelum mulai kita minum dulu karena sambil ngobrol pasti haus ya. Hari ini untuk primer, aku akan pakai primer dari Flormar. Ini pernah aku pakai sih di Instagram, jadi aku bikin tutorial gitu. Oke, sebenarnya ada apa sih dengan kasus yang lagi rame ini? Jadi ini tuh berawal dari berita munculnya kalau Victoria's Secret itu mecat semua Victoria's Secret Angel beserta dengan show-nya. Katanya tuh tahun ini si show-nya nggak akan ada. Aku nggak tahu apakah si show-nya tidak akan pernah ada lagi sampai kapanpun, atau cuman tahun ini aja, atau mereka memang lagi mau ganti brand image yang sebelumnya. Kita tahu dong Victoria's Secret Angel tuh emang literally angel beneran. Nah, setelah berita itu muncul, banyak yang merasa bahwa oh, Victoria's Secret ini step up nih. Mereka nggak pengen terkungkung dalam penilaian bahwa cewek itu badannya harus kayak Victoria's Secret Angel. Mereka itu nggak mau nilai cewek hanya dari fisiknya aja. Dan untuk beberapa orang ini tuh kayak kabar gembira. Berikutnya kita akan pakai color corrector. Ini pakai liquid blush-nya si Luxe Crime. Nah, lalu muncullah satu orang. Dia tuh termasuk influencer sih sebenarnya di Indonesia ini. Followernya banyak, tapi aku nggak akan nyebutin orangnya siapa. Karena jujur, apa yang dia omongin itu agak-agak membuka hal yang traumatik buat aku. Dan setelah membaca story-nya dia, bahkan dari teman-teman aku yang ikutan nge-repost tentang dia tuh, pada hari itu aku jujur kayak bete dan sedih aja gitu pas ngeliat postingan itu. Jadi si orang ini tuh menganggap bahwa sayang banget kalau misalnya Victoria's Secret itu nggak ngadain show-nya lagi. Aku sebagai cewek sangat menikmati Victoria's Secret Show karena sangat menarik, fashion show yang digabung dengan musik secara live, dimana mereka menampilkan cewek-cewek yang super cantik banget, pakai produk-produk Victoria's Secret dan pakai sayap-sayap segala macam. Itu sangat-sangat menghibur dan memang bikin kayak wow, itu aku cewek pun sangat menikmati sih. Ini aku mau pakai foundation, dan foundationnya itu dari Max Factor. Ini tuh yang lasting performance. Ini produknya tuh touch proof dan aku pakai shades yang toffee. Nah, di situ kita sebut aja lah ya si influencer ini. Nah, si influencer ini tuh, oh ini foundationnya agak lebih gelap ya, udah nggak apa-apa. Aku punya warna lain sih, tapi kayak terlalu terang. Tapi aku suka sih warna ini, ya udah nggak apa-apa ya. Akhirnya si influencer ini tuh speak up gitu loh. Dia bilang bahwa sayang banget kalau Victoria's Secret Show itu udah nggak ada lagi tahun ini. Dia juga kayak ini emang nggak ada lagi atau nggak akan ada lagi selamanya apa gimana sih? Dan dia kayak menyayangkan banget kalau show sekelas Victoria's Secret ditiadakan. Dia itu sangat-sangat ngefans katanya sama show-nya Victoria's Secret dan termasuk sama angel-angelnya. Hey, kalau sama angelnya, siapa yang tidak ngefans? Mereka cantik-cantik. Kayaknya ada followernya yang nge-DM bilang gitu, bagus kak, karena kan standarisasi cantik itu nggak harus kayak Victoria's Secret Angel, nggak harus kayak gitu. Akhirnya postingan dia itu berubah ke menjadi standar kecantikan. Oke, dan tambahan juga bahwa si influencer ini tuh di postingan Instagramnya banyak membahas tentang operasi plastik. Dan dia juga menjalani operasi plastik beberapa kali, dan
Aku sebelumnya nggak ngeh sih dengan keberadaan dia, maksudnya dia bukan orang yang ada di feed aku, nggak pernah lihat story-nya juga. Untuk produk ini tuh coverage-nya medium aja, gengs. Cuman setelah kasus ini muncul, aku kan jadi nyari tahu ini tuh siapa sih gitu. Dan akhirnya aku ngecek feednya, ternyata di feednya itu dia itu memang sangat pro sama operasi plastik. Aku nggak kontra sama operasi plastik, nggak pro juga, belum pernah operasi plastik karena lebih ke biaya ya. Operasi plastik tuh mahal banget. Dan di postingan IG-nya sebenarnya kalau nggak ada kasus ini, kayaknya aku akan suka sama IG dia karena dia banyak mengedukasi orang-orang tentang operasi plastik. Apa aja yang dia jalanin, prosedurnya kayak gimana, itu menurut aku cukup edukatif sih dari si Instagramnya. Ini aku concealernya pakai dari Makeover. Dan kalau misalnya kita membaca tuh memang dia sangat-sangat pemerhati penampilan banget. Dan aku pun sebagai cewek ya bilang dia cantik kok. Dan badannya juga bagus. Dan standar kecantikan dia mungkin seperti itu. Dan dia mulailah kayak jadi ngehina-hina cewek yang tidak sesuai dengan standar dia. Dia juga muji-muji tentang bagaimana orang di sekeliling dia itu pro tentang kecantikan, tentang merawat diri. Dan yang paling agak ganggu buat aku itu dia membahas tentang orang gendut yang dia bilang, ya kalau lo gendut salah lo sendiri dong nggak mau ngerawat diri. Harusnya sebagai orang yang kayak gendut gitu, lo harus sadar diri dan berusaha lebih keras supaya nggak gendut lagi. Somehow ada kata-kata seperti itu. Beberapa followernya ada yang kayak nggak setuju sama dia, tapi dia bilang bahwa kalau misalnya orang yang nggak setuju sama dia itu adalah orang yang pikirannya sempit. Karena menurut dia ya harusnya kita tahu mana yang beneran cantik sama enggak. Dan yang paling sedikit mengganggu buat aku itu dia menjadikan seolah-olah kata dia tuh orang-orang yang bersembunyi dengan badan yang diversity, dengan fisik yang tidak sebagus dia, nggak diet kayak dia itu orang-orang yang nggak mau usaha dan bersembunyi di balik bentuk apapun kamu itu cantik. Kayak gitu. Dan itu pula yang membuat aku bertanya, siapa yang menjadikan dia menteri kecantikan? Kalau dia memang menteri kecantikan, harusnya dia itu lebih menerima dong sama diversity. Dia tahu dong kalau cantik itu nggak harus hidungnya mancung, nggak harus badannya langsing, nggak harus tentang fisik. Banyak hal yang bisa dilihat dari cewek cantik sebenarnya. Nah, lalu setelah itu dia juga membahas tentang cantik enggaknya dan burik enggaknya serial Gossip Girl. Aku fans banget sama Gossip Girl pada saat dulu aku kuliah, dan sekarang tuh dia kayak di remake gitu ya, dan pemainnya baru tapi aku belum nonton dan aku nggak tahu ceritanya gimana. Dan dia tuh ngeledek kalau pemain Gossip Girl sekarang itu katanya burik. Bandingin dong Gossip Girl yang lama sama yang baru. Kalau yang dulu tuh katanya perfect banget, dimana dia tuh ngeliatin si Serena pakai baju hitam, dan yang baru itu aku nggak tahu namanya siapa, tapi memang dia itu punya kulit yang brown gitu atau orang kulit hitam lah, dan dia bilang itu burik. Aku nggak tahu dia bilang burik itu karena kulit hitam atau dia bilang burik itu ya sebagai orang kulit hitam nih orang tuh burik nih. Nah, kayak gitu aku nggak nangkep ya, cuman dia bilang dari yang kayak gini jadi burik kayak gini. Oke, untuk bedaknya aku akan pakai Makeover. Kalau dia tuh bilang kalau orang-orang yang cewek-cewek yang gendut itu sebenarnya bersembunyi di balik semua bentuk tubuh itu cantik, semua orang itu cantik. Dan membuat orang tuh jadi kayak nggak mau usaha kalau misalnya mereka tuh harusnya kalau lu gendut, lu usaha dong turunin berat badan. Jangan membela diri bahwa lu cantik. Terus yang menjadi masalah juga, kan sekarang tuh banyak ya iklan yang Victoria's Secret yang pakai cewek-cewek dengan body yang daily. Dan itu tuh beda banget kan sama Victoria's Secret yang dulu. Oh, ini foundationnya enakan loh, ternyata dipakainya ringan banget. Terus dia kayak cepet ngeset, terus hasilnya juga matte. Oke, kita lanjutin. Nah, si Mbak influencer ini tuh marah karena menurut dia ya harusnya tuh cewek-cewek kayak gini tuh nggak jadi model Victoria's Secret gitu. Victoria's Secret tuh harusnya kayak sempurna seperti dulu. Tidak boleh pakai cewek-cewek normal nih. Kayak kita-kita nih yang kayak gini nggak boleh jadi muncul di iklan. Nah, karena apa yang dia omongin di sosial media ternyata menarik perhatian. Banyak yang lihat, banyak yang marah. Nggak usah orang-orang ya, aku juga kesel liatnya. Nah, ini aku mau pakai bedak dari Max Factor juga. Kalau misalnya kalian lihat story yang dia postingin, berikutnya aku akan pakai setting spray yang Luxe Crime. Ini yang ukurannya mini, jadi bisa dibawa traveling kemana-mana.
ini spraynya enak banget nih. Nah, mulailah orang-orang marah dan banyak nge-share, menyatakan pendapat. Aku salah satu orang yang tidak setuju sama dia. Memang setelah aku masuk ke dunia, ternyata banyak banget orang-orang seperti dia yang tidak melihat orang pintar, tidak melihat orang berdasarkan skillnya, tapi yang paling pertama dilihat itu dari fisik dan juga muka. Fisik bisa lah ya dilatih, taruhlah kalau lo gendut lo diet dong. Kalau kita ngomong tapi diet mahal, enggak, banyak kok orang diet yang biayanya nggak terlalu mahal. Oke, diet bisa kita lakukan. Tapi kalau warna kulit aku sawo matang, aku nggak punya duit. Apa semudah itu untuk suntik whitening? Apa semudah itu untuk beli produk-produk whitening sampai merubah kulit kita? Semudah itu enggak. Karena pada faktanya orang Indonesia masih menganggap cewek putih itu cantik. No, aku nggak bilang suntik putih itu buruk ya. Enggak. Yang buruk buat aku itu bukan orang yang melakukan suntik putih. Yang menurut aku buruk itu adalah orang yang ngehina orang lain karena nggak melakukan suntik putih. Dan dia bilang kalau misalnya orang lain itu jelek. Aduh, kulit aku hitam, aku mau suntik putih, aku mau nabung. Terus suntik putih, pakai duit sendiri, bebas, silahkan. Kalau itu membuat kamu happy, kalau itu membuat kamu nyaman, nggak apa-apa. Aduh, hidung aku kayaknya kurang mancung. Kalau mancung kayaknya aku bakal suka deh. Terus kalian operasi plastik, itu nggak apa-apa banget. Tapi yang menjadi masalah itu adalah di saat aku sudah aku sudah melakukan operasi plastik, terus aku bilang, gila ya orang-orang itu tuh hidungnya pesek, jelek, tapi nggak mau berubah ya. Nggak ada gitu keinginan mau operasi plastik. Hei sayang, tidak semua orang punya privilege. Aku kalau misalnya ngomongin operasi plastik, taruhlah operasi hidung ya, harganya itu sekitar, yang bagus mungkin sekitar 50-100 juta lah taruh ya, untuk bikin hidung mancung. Apakah aku nggak mau? Mau-mau aja. Tapi kalaupun saat ini aku punya uang dengan nilai segitu, sepertinya tidak akan aku pakai. Karena aku tidak punya privilege untuk menggunakan uang sebanyak itu hanya untuk ngebenerin hidung. Jadi yang salah buat aku tuh bukan orang yang melakukan operasi suntik putih, orang yang diet mati-matian, enggak. Tapi yang salah itu adalah di saat kamu bilang orang yang tidak melakukan hal itu tuh jadi jelek dan itu tuh dihina abis-abisan. Untuk face palette hari ini aku mau pakai dari Minuet. Ini kayaknya aku salah pakai bedak deh, jadi terlalu putih, nggak apa-apa. Kita akalin aja. Jadi gitu loh maksud aku tuh. Kalau misalnya standar hidup kalian itu cantiknya harus begini, harus begitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Buat kalian aja, jalanin itu, nabung, abisin uang kalian buat menjalankan itu. Tapi orang tuh nggak punya hak untuk menentukan orang lain seperti apa. Contoh ya, ini aku mau curhat aja ya. Aku tuh sekarang sudah mencapai tahap kalau nggak ditanya, aku nggak akan ngasih tahu apapun. Karena aku tahu kalau misalnya aku tiba-tiba ngasih tahu sesuatu dengan sotoynya itu kan bisa juga itu tuh bikin orang sakit hati. Kita kan nggak tahu tuh pada saat itu si orangnya moodnya lagi baik atau enggak. Makanya aku tuh sekarang bahkan kalau misalnya tentang jerawat pun, walaupun aku tahu obat jerawat yang ampuh apa, yang paling ngaruh apa, biasanya aku nggak akan langsung kayak bilang, obat jerawatnya ini deh, cobain ini. Enggak, biasanya aku tunggu aja orangnya nanya. Kalau sampai akhir pertemuan dia nggak nanya, ya udah, berarti mungkin dia memang nggak butuh saran aku. Nah, kemarin aku sempat kepikiran gini sih, mungkin nggak ya si Mbak influencer ini tuh kan, ini aku sambil nge-shade hidung ya. Si Mbak influencer ini kan sudah menghabiskan uang yang banyak, waktu yang banyak untuk investasi di tubuh dia agar bisa memenuhi standar kecantikan Victoria's Secret Angel itu ya. Kan dia kayak bener-bener religiously memuja banget tuh. Jangan-jangan nih si Mbak ini udah memuja Victoria's Secret sampai operasi plastik, sampai diet ketat dan melakukan segalanya. Lalu tiba-tiba sekarang standar kecantikan itu udah shifting gitu. Cantik tuh nggak harus putih, cantik tuh nggak harus tinggi, cantik tuh nggak harus kurus. Sekarang tuh udah orang mulai menerima cewek yang tidak kurus ada di media. Orang sudah fine-fine aja menyebut cewek gendut cantik. Orang udah familiar banget dengan cewek cantik yang kulitnya itu brown atau kulitnya hitam. Udah banyak sekarang tuh. Jadinya aku tuh berpikir mungkin dia marah setelah semua usaha yang dia lakukan ternyata dengan gampangnya
sekarang itu dunia merubah standar kecantikannya jadi kayak B aja menurut dia. Sedangkan untuk dia yang masih menganggap bahwa cewek cantik itu harus tinggi, harus kurus, harus putih, harus langsing seperti dia, jadinya dia tuh malah bete sendiri dan akhirnya dia marah-marah sendiri. Aku sih ngerasanya malah jadi kayak gitu ya. Makanya dia marah banget dan merasa bahwa semua orang itu tidak layak untuk ada di media, untuk diperhatikan, untuk jadi bintang iklan selama tidak sesuai dengan standar dia, dan dia marah-marah di sosial media menyuarakan kalau misalnya orang-orang yang tidak sesuai dengan standar dia itu burik dan jelek. Dan itu tuh nggak cool. Cewek cantik juga jadi nggak cantik kalau kelakuannya kayak gitu ya. Alasan aku kenapa aku sebel banget sama kejadian ini adalah aku pernah mengalami 2 tahun atau 3 tahun yang sangat miserable, dimana aku sama sekali nggak suka difoto full badan karena aku ngerasa badan aku gendut banget. Aku nggak suka lihat diri aku sendiri. Aku benci banget karena aku ngelihat standar orang-orang itu harus kurus, standar orang-orang itu harus langsing. Aku tuh pengennya langsing kayak gitu. Tapi aku tuh gendut banget dan aku nggak suka, aku benci sama diri aku sendiri. Itu 3 tahun yang sangat menyiksa. Untuk eyeshadownya aku mau pakai Etude. Ini tuh yang Milky Play Color Eyes. Ini untuk cold tone sih, tapi aku suka banget sama si shimmernya. Makanya saat kemarin aku ngeliat postingan si mbak influencer ini tuh lumayan nge-trigger banget gitu. Di saat dulu aku benci sama diri aku sendiri dan sekarang aku sayang sama diri aku sendiri, aku mencintai diri aku sendiri, dan aku suka sama bentuk tubuh aku. Makanya aku pengen rajin olahraga, pengen makan sehat. Terus dengan entengnya dia bilang gitu hal yang kayak gitu, dimana dari semua postingannya aku tahu dia tuh termasuk cewek yang punya privilege. Dan for your information juga, tidak semua cewek itu sepeduli itu sih sama penampilan. Aku punya temen pinter banget, dia sampai bisa kuliah ke luar negeri, ke Eropa gitu, dengan pekerjaan yang sangat wow. Tapi dia memang nggak merhatiin penampilan sampai segitunya, dan dia merasa kayak hidup dia tuh fine-fine aja dan baik-baik aja. Serta pasangan dia pun merasa ya biasa aja, nggak perlu sampai segitunya banget, fine-fine aja, yang penting kamu menjadi orang yang menyenangkan gitu. Jadi banyak juga kok orang yang nggak ngerasa bahwa hidup itu harus secantik itu, hidup itu harus sekurus itu. Sedangkan orang yang ngeriwehin nih, yang harus cantik, harus tinggi, ya itu tipe-tipe orang yang kayak si mbak influencer itu, yang membuat orang-orang yang awalnya merasa kayak hidupnya bahagia, hidupnya fine-fine aja, jadi insecure, jadi kayak, oh iya ya kok aku nggak secantik orang lain ya. Seperti yang aku bilang, badan oke lah bisa diet, bentuk muka aku udah kayak gini, bibir aku kayak gini nih, apa bisa dirubah? Bisa, kalau kamu punya privilege. Kalau kayak aku mah nggak bisa ya. Yang bisa terjadi cuma 2, menerima dan tetap bahagia, atau yang menerima dengan sedih, terus ujungnya insecure. Dulu aku sempat mengalami loh, lihat cewek-cewek di Instagram itu ya, insecure, kok gila sih nih cewek-cewek zaman sekarang cakep-cakep banget ya. Ya tapi aku kemudian menerima bahwa memang setiap orang tuh punya kecantikannya masing-masing. Dan yang paling penting itu ya kita harus menjadi pribadi yang baik dan menyenangkan. Ini aku bikin eye makeup yang simple aja. Oke, ini eye makeupnya tadi langsung aku beresin aja off camera, soalnya lagi ngobrol kan, kalau pakai makeup agak susah kalau ngobrol, jadi aku selesaiin dulu. Ini udah pakai eyeliner dan juga udah pakai maskara. Nah yang terakhir ini aku mau pakai lip cream. Ini tuh Velvet Lipless dari Keibo. Mereka ada 5 warna dan warnanya itu bagus-bagus semua. Warnanya memang agak-agak terang, tapi ini tuh buat ombre lips, gampang banget di blendin, dan pada saat dipakai dia super nyaman banget. Walaupun ini produk Korea, tapi kalian nggak perlu khawatir karena si produk ini itu cocok untuk yang punya kulit sawo matang. Bikin bibir terlihat lebih lembab dan juga terlihat lebih sehat. Kalau diombrein cantik banget sebenarnya. Untuk produk-produk yang aku pakai hari ini seperti biasa, nanti linknya ada di description box ya. Kan ini bagus banget warnanya, dan ini tuh hasil akhirnya velvet, jadinya bikin bibir kelihatan sehat banget. Ini tuh pada saat nempel di bibir, sumpah enak banget. Super creamy banget. Untuk packagingnya juga lucu banget karena ya namanya brand Korea pasti gemes ya. Nah tadi aku udah ngomong panjang. Kalau selama tadi kalian dengar pendapat aku, kalian boleh dong share menurut pendapat kalian gimana. Kalian tim si mbak influencer ini atau justru kalian setuju sama aku yang ya ampun gila ya, kalau misalnya hanya berpikir sejauh fisik gitu doang
sedih banget aja gitu kalau cewek cantik ternyata punya pikiran yang nggak empower woman gitu, justru malah ngejatohin cewek-cewek lain hanya untuk membuat dirinya itu lebih baik dan lebih bagus dan menjadi dirinya itu lebih cantik gitu. Karena seharusnya cewek itu support cewek lain gitu, bukannya menjatuhkan. Oke, ini sambil aku lepas rambut. Tapi di balik cerita tentang keviralan Simba influencer ini, aku baru tahu kalau ternyata untuk Victoria's Secret ini sendiri, it's all about business. Jadi mereka itu pengen meningkatkan bisnisnya, tapi agak susah karena sebenarnya kan mereka itu target marketnya pengen yang pakai produk-produk mereka itu cewek-cewek yang seksi, yang badannya bagus. Tapi perlu kita akuin bahwa jumlah cewek-cewek seperti itu tuh dikit banget, karena nggak usah jauh-jauh deh ya, survei dunia. Aku aja punya temen yang badannya sebagus itu, secantik itu, emang se-hot itu tuh seluruh hidup aku cuman punya beberapa, nggak banyak. Terus untuk produknya sendiri, si Victoria's Secret ini tuh memang nggak bisa dipakai daily dan nggak nyaman sebenarnya kalau untuk dipakai setiap hari. Berbanding terbalik dengan brandnya Rihanna yang bisa cepat berkembang karena mereka itu pakai cewek-cewek dengan daily size yang lebih reasonable, yang lebih familiar sama kita, sehingga si bisnisnya itu bisa cepat naik dan penjualannya juga tinggi. Ya menurut aku sih gini, untuk branding oke lah, itu mungkin sangat-sangat sophisticated. Tapi aku harus mengakui untuk produk aja, kadang kalau misalnya aku lihat produk Victoria's Secret atau produk yang lebih relate sama aku akan lebih beli produk yang lebih relate kelihatannya sama aku dengan, oh jadi kalau dipakai sama cewek gendut tuh kayak gitu bagus juga nih, beli ini aja lah. Tapi kalau ngelihat Victoria's Secret aku akan mikir gini, ya iya bagus dipakai sama cewek kayak dia, lah dipakai sama aku kayaknya skip aja deh. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Aku juga kemarin sempat lihat beberapa orang merespon dan ternyata mereka tuh memberikan pendapat, dan aku sangat setuju banget sama pendapat-pendapat mereka, karena untuk Victoria's Secret it's all about business, tentang mencari keuntungan, tentang expand bisnis mereka, gimana caranya supaya mereka nggak bangkrut. Tapi di balik itu tuh kan ada iklan, ada brand image, ada hal-hal yang berpengaruh sama seluruh wanita di Indonesia. Tapi balik lagi sih, buat aku kalau kamu mau cantik, mau operasi, mau melakukan apapun, selama itu membuat diri kamu merasa lebih happy, lebih bahagia, jalanin aja. Yang menjadi masalah itu adalah setelah kamu menjalani, kamu tuh ngehina-hina orang, kamu tuh jadi jahat sama orang dan bilang bahwa, oh kalau lo nggak operasi, lo nggak cantik kayak gue. Oh kalau lo nggak suntik putih, aduh lo hitam ya, nggak cantik, yang cantik mah yang putih kayak gue. Nah hal yang seperti itu yang justru menjadi masalah. Menurut aku harus segera dihentikan sih. Jadi pada akhirnya nggak hanya fisik yang cantik, nggak hanya body yang bagus, nggak hanya hidung yang mancung, nggak hanya kulit yang putih, tapi semuanya itu harus diimbangin sama attitude, sama tata krama, sama pola pikir. Tapi ya mudah-mudahan semua orang yang nonton video ini dan semua orang yang sering lihat aku di Instagram ataupun lihat aku di YouTube, kalian bukan tipe orang yang suka menjatuhkan cewek lain hanya karena kalian merasa lebih baik. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!